Ini adalah dasar latar belakang kerjasama yang perjanjian kerjasama tahun 2002 ini yang telah ditandatangani oleh pemimpin divisi kami dengan para koordinator yaitu Pak Heru dan Pak Toto. Selanjutnya, Bapak Ibu, BNI juga ini juga berpengalaman dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang ada di lingkungan Kemdikbudristek seperti PIP SMA, PIP SMK, bantuan pemerintah Biro Keuangan yang disalurkan melalui BNI Direct, penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS, bantuan sekolah menengah atas, bantuan sekolah menengah pertama, serta bantuan Direktorat PMPK. Tidak lupa juga Bapak Ibu kami informasikan bahwa BNI juga menyalurkan bantuan-bantuan dari kementerian-kementerian lain seperti bantuan sosial, petani, BPUM, serta bantuan-bantuan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, kami dalam menginformasikan ke segenap cabang dan segenap wilayah, kami mempunyai media informasi, media komunikasi yaitu yang bernama BNI Forum. Dalam melakukan kerjasama, kami juga menerbitkan juklak, petunjuk pelaksana untuk bagi cabang-cabang kami sehingga persyaratan-persyaratan aktivasi itu juga mereka bisa pelajari. Nah, ini mereka bisa download di BNI Forum itu nama bantuannya, Bapak Ibu, nanti keluar juklak untuk bantuan-bantuan yang ada di lingkungan kementerian. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kami mengeluarkan surat ke kantor wilayah dan kantor cabang, serta kami mengupload juklak di BNI Forum sehingga memudahkan cabang-cabang kami untuk men-searching bantuan-bantuan yang ada di Kemdikbud maupun kementerian lain. Dalam hal ini bagi dua, jadi rekening existing dan rekening baru. Untuk rekening existing itu tidak perlu dilakukan aktivasi kembali. Jadi rekening bantuan tahun sebelumnya itu jika Bapak Ibu menggunakan lagi untuk rekening yang tahun lalu, untuk yang sekarang itu nggak perlu melakukan aktivasi. Jadi nggak perlu lagi itu membawa persyaratan aktivasi. Jadi nanti ini saya jelasin yang existing dulu Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan jelaskan yang aktivasi rekening. Nah, jika terjadi perubahan nama sekolah, itu sekolah harus mengajukan surat perubahan nama rekening dari nama sebelumnya apa menjadi nama sekolahnya apa. Biasakan sekolah itu pasti ada perubahan nama sekolah seperti itu Bapak Ibu. Serta yang kedua melampirkan legalitas perubahan nama sekolahnya, mengajukan perubahan TTD tanda tangan kepada sekolah dan bendahara, melampirkan SK kepala sekolah dan bendahara sekolah, serta identitas. Nah, ini untuk persyaratan untuk perubahan nama, informasi kami untuk melakukan perubahan nama sekolah. Serta Bapak Ibu, kami tidak lupa juga dalam menyalurkan bantuan, kami juga tetap berpegang sesuai pedoman KYC, sesuai pedoman BI dan OJK dengan melakukan filtering antara lain itu melakukan inquiry rekening berdasarkan informasi dari sekolah atau lembaga, melakukan verifikasi data, serta nanti dari CS kami juga pula menjelaskan fitur giro non perorangan. Seperti itu. Nah, ini adalah format kami dalam melaporkan kendala di lapangan. Jadi jika terdapat kendala di lapangan, Bapak Ibu bisa melaporkan sesuai format, yaitu nama sekolah, nama kepala sekolah, nomor HP kepala sekolah, nomor rekening, nama cabang BNI, nama petugas, serta permasalahan bisa disampaikan ke Direktorat SMK, ataupun disampaikan langsung ke kami, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini adalah sekolah Go Digital ini maksudnya adalah
penggunaan sekolah untuk misalnya Bapak Ibu mendaftarkan nomor rekening Bapak Ibu di cabang BNI kami melalui BNI Direct. Nah, itu nanti ketika bantuan masuk ataupun bertransaksi mau ngecek rekening koran itu Bapak Ibu gampang langsung melalui BNI Direct serta tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke bank. Bapak Ibu bisa mengecek rekening koran itu melalui BNI Direct. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk persyaratan aktivasi rekening saya akan share slide berikutnya, Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada rekening existing yang tadi saya jelaskan tidak perlu aktivasi, dan sekarang adalah rekening baru. Rekening baru dalam hal ini perlu dilakukan aktivasi. Perlu dilakukan aktivasi, Bapak Ibu. Yang mana persyaratan aktivasi tersebut antara lain. Yang pertama, untuk sekolah negeri itu ada surat informasi bahwa sekolah tersebut atau penerima dana bantuan pemerintah tersebut yang dijelaskan bahwa sekolah tersebut adalah penerima bantuan. Biasa kan ada SK dari dari Direktorat SMK itu, dan biasa ada nama sekolahnya serta ada nama sekolah serta nomor rekeningnya seperti Ibu. Nah, itu harus dibawa untuk sebagai verifikasi dari CSS kami bahwa benar sekolah Bapak Ibu itu menerima bantuan seperti itu. Karena kan bantuan banyak banget, banyak Ibu. Jadi kami ketika CS melihat itu, bahwa penerima bantuan ini benar menerima bantuan sehingga memudahkan untuk ke proses selanjutnya seperti itu. Dan yang kedua adalah membawa dokumen-dokumen persyaratan. Yang pertama itu adalah mengisi form giro. Ini sesuai dengan SOP kami, serta asli dan fotokopi surat keterangan sekolah menengah kejuruan masih beroperasi dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten setempat. Jika tidak dapat menunjukkan asli, maka digantikan fotokopi legalisir. Jika tidak dapat menunjukkan yang asli atau legalisir, maka digantikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten setempat. Jadi di sini kami memberikan opsi sehingga dapat memudahkan Bapak Ibu untuk menunjukkan surat keterangan operasional. Dan yang ketiga adalah surat asli dan fotokopi surat keputusan pengangkatan kepala sekolah. Jika tidak bisa menunjukkan yang asli, maka digantikan dengan fotokopi legalisir dari instansi yang berwenang. Jika tidak bisa menunjukkan yang asli legalisir, maka digantikan dengan surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan. Seperti itu. Jadi di sini penjelasannya sudah cukup detail, Bapak Ibu, dan ini juga nanti bahwa juklak ini atau buku saku ini akan kami sampaikan juga ke Direktorat SMK, sehingga dari SDM juga sehingga nanti bisa disampaikan juga ke Bapak Ibu seperti itu. Dalam hal ini juga persyaratannya untuk kepala sekolah sama kurang lebih dengan bendahara sekolah. Jadi bendahara sekolah juga kurang lebih sama. Jika tidak bisa menunjukkan yang asli, bawa fotokopi legalisir. Jika tidak ada legalisir, surat kehilangan kepolisian, maka digantikan dengan jika tidak ada yang asli yang dari bendahara sekolah, maka digantikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Seperti itu. Dan yang keempat adalah asli dan fotokopi identitas diri, KTP. Dan yang kelima adalah SPTJM yang disediakan oleh BNI, ditandatangani oleh penerima bantuan, nanti adalah di lampiran 4, Bapak Ibu, serta NPWP. NPWP SMK. Jika tidak memiliki NPWP, maka mengisi format yang ada di lampiran juklak ini juga, Bapak Ibu. Serta spesimen kartu KCT dan surat penarikan dana bermaterai pengganti cek BG. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk sekolah negeri. Dan sekolah untuk sekolah swasta itu kurang lebih sama.
hanya ditambah akta pendirian saja, Bapak Ibu, asli atau asli dan fotokopi atau fotokopi legalisir. Dan dalam hal kepala sekolah atau bendahara sekolah tidak dapat menjalankan kewajiban, lembaga dapat menguasakan pejabat lain yang ada dalam struktur organisasi. Nah, sama SPTJM, NPWP juga, spesimen kartu tanda tangan, serta surat penarikan dana bermaterai pengganti cek BG. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk lampiran, ini contoh lampiran 2 ini lampiran surat kuasa. Lampiran 3 adalah lampiran tidak memiliki NPWP, serta lampiran 4 ini adalah format SPTJM untuk memprotek sekolah Bapak Ibu, memprotek Direktorat SMK, serta memprotek bank sendiri. Seperti itu Bapak Ibu.